Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial panduan cara menggunakan aplikasi CPJob. Apa itu CPJob? Bagaimana cara mengoperasikannya? Langsung saja kita buka browser di komputer Anda. Silahkan, saya di sini menggunakan Mozilla Firefox. Kemudian pada address bar kolom alamat, silakan ketik alamat cpjob.com. Nah, setelah muncul halaman CPJob, ini adalah halaman beranda, halaman yang akan muncul ketika pertama kali Anda membuka aplikasi. Di sini ada sambutan dari si PT Pontren, ada grafik pengajuan SK izin operasional yang sudah masuk dan sebagainya. Kemudian di sini ada menu, beberapa menu utama yang bisa Anda akses tanpa harus login terlebih dahulu. Ada menu beranda, tampilnya seperti ini. Ada alur pengajuan, ada download instrumen, dan ada info dan panduan. Baik, untuk memulai tutorial silahkan klik menu info dan panduan untuk memahami apa itu CPJob dan cara pengoperasiannya. Yang pertama tentang CPJob. Sistem Informasi Pelayanan Izin Operasional atau CPJob adalah aplikasi berbasis web untuk memudahkan pelayanan pengajuan SK izin operasional lembaga Ponpes, MTTA, dan TPI di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Brebes. Ini deskripsi CPJob. Jadi intinya untuk memudahkan pelayanan SK izin operasional. Jadi yang dulunya Anda harus datang ke kantor PT Pontren dan harus pulang menunggu proses sampai selesai, sampai 1 minggu, 2 minggu, kemudian datang lagi dan seterusnya. Dengan adanya CPJob ini, Anda tidak harus datang ke PT Pontren, cukup ajukan lewat online melalui aplikasi ini. Kemudian nanti apabila pengajuannya berhasil, nanti Anda ke PT Pontren cukup 1 kali, yaitu ketika sudah jadi, tinggal ambil. Kemudian yang kedua, panduan penggunaan aplikasi. Syarat utama untuk menggunakan sebelum mengajukan permohonan e-job melalui aplikasi ini, Anda harus memiliki akun yang terdaftar di database kami, di database aplikasi ini. Jika belum memiliki, silahkan mendaftar dengan mengklik tautan ini. Jadi bisa klik ini, tautan ini untuk mendaftar, atau bisa dengan mengklik tombol yang ada di pojok kanan atas. Namun demikian, untuk sekedar melihat informasi dan download format berkas instrumen persyaratan, Anda dapat mengaksesnya tanpa harus login. Jadi kalau kita misalnya mau hanya sekedar melihat alur pengajuan SKJob seperti apa, bisa dilihat di sini ada bagan-bagannya dari awal hingga akhir. Untuk Ponpes sendiri, MTTA sendiri, dan TPI sendiri, silahkan pahami. Begitu juga untuk misalnya mau download format instrumen. Ini ada menunya sudah disediakan tanpa harus login. Silahkan pilih nama berkasnya apa, downloadnya sesuaikan dengan lembaga panjenengan masing-masing. Silahkan di-download, diisi sesuai dengan lembaga masing-masing, kemudian ditandatangani oleh kepala lembaga dan stempel. Kemudian setelah itu di-scan, atau boleh juga difoto, tapi fotonya harus jelas. Nah, setelah difoto, di-scan, kemudian filenya nanti panjenengan simpan untuk di-upload melalui aplikasi. Nanti setelah kita masuk ke sesi pengajuan dan klik daftar. Oke, masukkan nama, email, dan nomor HP Anda. Emailnya apk@gmail.com. Nomor HP-nya misalkan seperti ini. Dan setelah lengkap, klik daftar. Kita kembali ke panduan. Kemudian setelah mendaftar, kita login menggunakan email dan nomor HP yang tadi sudah kita daftarkan. TPI
2003. Klik login. Nah, setelah login berhasil, muncul notifikasi seperti ini. Kemudian kita kembali ke panduan penggunaan. Setelah login dengan akun yang sudah terdaftar, ada menu baru di sebelah kiri, yaitu menu pengajuan saya. Ini ada menu pengajuan saya ini, khusus ini akan muncul ketika Anda sudah bisa login. Kemudian klik menu ini, aplikasi akan menampilkan tabel daftar permohonan yang sudah Anda ajukan sebelumnya. Klik menu pengajuan saya ini. Dan di sini muncul tabel yang berisi data pengajuan. Karena kita belum pernah mengajukan, maka otomatis datanya masih kosong. Oke, untuk langkah selanjutnya, untuk mengajukan permohonan baru, klik tombol tambah pengajuan, tentukan jenis lembaga. Ada 3 jenis lembaga, Ponpes, MTTA atau TPQ, dan tentukan jenis pengajuan. Nah, ini ada 2, yaitu hijau baru atau perpanjangan job. Lalu klik simpan. Oke, langsung saja kita klik tombol tambah pengajuan. Jenis lembaganya TPQ, jenis pengajuannya hijau baru, ini karena TPQ-nya masih baru. Kemudian klik tombol simpan. Nah, setelah klik tombol simpan, di sini tabel akan menampilkan data pengajuan yang sudah kita tambahkan tadi. Ada beberapa kolom, ada jenis lembaga berarti TPQ, jenis pengajuan berarti tadi kita memilih job baru, nama lembaga, alamat lembaga masih kosong karena memang kita belum melengkapnya. Kemudian progres kelengkapan juga masih 8%, tanggal pengajuan masih kosong karena memang belum diajukan. Kemudian status approvalnya belum diajukan. Nanti untuk mengajukan nanti bisa kita ajukan melalui form pengajuan nanti ya, ketika kita sudah masuk ke form pengajuan. Tanggal respon juga otomatis masih kosong, keterangannya masih kosong. Kembali ke panduan. Langkah selanjutnya adalah melengkapi data pengajuan yang sudah Anda buat tadi. Kolom progres kelengkapan menunjukkan persentase kelengkapan data pengajuan. Kemudian klik tombol lengkapi yang berada di kolom paling kanan data pengajuan. Jadi ini maksudnya progres kelengkapan ini menunjukkan sudah berapa persen kelengkapan data Anda dan berkas-berkasnya. Kemudian untuk melengkapi, silakan klik tombol lengkapi yang ada di sebelah kanan. Nah, kita akan diarahkan ke form pengajuan, edit pengajuan. Di sini silakan lengkapi data-data yang diminta oleh aplikasi. Ada nama lembaga, Assalam, kemudian tahun berdiri 2019, nama pimpinan lembaga, nomor HP, boleh menggunakan nomor HP yang Anda gunakan untuk mendaftar tadi, 085 sudah. Kemudian nama yayasan, Assalam. Kemudian alamat, pilih kecamatan, misalnya Brebes, kemudian kelurahan sama kelurahannya Brebes, RT 2, RW 3 misalnya, kemudian grupnya Brebes, Jalan Pantura. Kemudian klik simpan data lembaga. Oke, ada notifikasi data lembaga berhasil disimpan. Ini maksudnya berarti sudah berhasil. Setelah kita mengisi data lembaga, kita lihat persentasenya coba di bawah, masih 8%, ini karena belum di refresh. Silakan klik refresh atau tekan tombol F5 pada keyboard untuk mengetahui progres kelengkapan. Di sini saya coba klik refresh. Kita lihat lagi berapa persentasenya, sudah 50% karena tadi kita sudah mengisi data lembaga sudah lengkap, sudah 50%, berarti tinggal 50% lagi. Yang 50% lagi ini akan diperoleh dari
file-file yang diupload. Oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah upload berkas-berkas. Ini ada ketentuannya yaitu maksimal 2 MB. Kemudian untuk jenisnya juga sudah ditentukan, misalnya untuk surat permohonan harus tipe filenya PDF, struktur pengurus harus PDF juga. Untuk emis-emis boleh XL atau XLSX, ini untuk versi yang terbaru ke bawah. Kemudian ada surat pernyataan NKRI dan seterusnya. Kemudian ada foto bangunan, ini untuk foto bangunan boleh JPEG, harus berupa foto ya, boleh JPEG atau PNG. Kita akan upload satu-satu surat permohonan. Di sini saya sudah menyiapkan berkas untuk upload data surat permohonan. Oke. Nah, kemudian setelah pilih file, kemudian klik upload. Sukses, ini berarti uploadnya sudah berhasil. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama. Lembaga, oke, setelah upload berhasil, semuanya sudah diupload. Kemudian untuk melihat progresnya silakan klik tombol refresh. Kita lihat ke bawah, sudah berhasil semuanya. Nah, sudah 100%. Nah, jika sudah 100% dan tidak ada yang masih merah, Anda bisa mengklik tombol ajukan di bawah ini. Jadi ini tombol ajukan ini akan muncul hanya ketika sudah 100% sudah lengkap semuanya. Apabila belum lengkap, maka tombol ini tidak dapat diklik. Oke, kemudian karena kita sudah lengkap, bisa klik tombol ajukan permohonan. Oke, setelah klik tombol ajukan permohonan, kita kembali ke halaman pengajuan saya. Di sini sudah status approval-nya sudah menunggu validasi. Nah, ini maksudnya apa? Menunggu validasi. Kita lihat keterangan status approval di bawah. Menunggu validasi ini artinya tim dari PT Pontren sedang memeriksa validitas data yang diajukan. Jika valid, PT Pontren akan melakukan visitasi sebelum menerima pengajuan. Selama proses ini berlangsung, data pengajuan tidak dapat diubah kecuali ditolak. Jadi dalam tahap ini, pengajuan panjenengan ini sedang divalidasi oleh tim dari PT Pontren. Setelah divalidasi, jika memang syaratnya terpenuhi, maka dari PT Pontren akan melakukan visitasi ke lembaga panjenengan. Nah, kemudian nanti setelah visitasi, disinkronkan antara data pengajuan dengan real di lapangan. Apabila cocok, apabila tidak ada yang tidak sesuai, maka nanti tim PT Pontren akan menerima pengajuan dan otomatis status approval-nya menjadi diterima. Oke, setelah kita mengajukan permohonan dan kita sudah menunggu validasi, coba kita lihat pengajuan saya ini. Nah, di sini ada keterangan status approval ditolak. Ini ditolaknya kenapa? Bisa Anda lihat pada kolom keterangan. Misalnya di sini emis santri masih kosong, foto bangunan tidak jelas. Ini berarti kesalahannya ini. Jadi maksudnya kita bisa fokus untuk merevisi data ini saja, untuk yang lain tidak usah. Nah, karena pengajuan ditolak, maka pengajuan ini bisa kita ubah kembali. Klik tombol lengkapi untuk mengubah data. Kemudian tadi yang ditolak adalah karena emis santrinya. Emis santri kita perbaiki. Nah, setelah semuanya sudah lengkap, kita klik ajukan kembali permohonannya. Pengajuan sudah berhasil. Ini ada notifikasi seperti ini. Silakan menunggu tim dari PT Pontren melakukan validasi data pengajuan dan visitasi ke lembaga Anda. Penolakan atau penerimaan pengajuan akan kami informasikan melalui website ini dan email atau nomor HP yang Anda ini ada kekurangan yang Anda gunakan sebagai user. Oke, terima kasih. Setelah kita mengajukan kembali pengajuan permohonan SK ijab yang sudah ditolak, nah kita setelah menunggu, nah kita
lagi tujuannya bagaimana respon dari PT Pontren. Nah, ternyata sini sudah diterima. Pengajuan diterima, kita lihat kolom keterangannya seperti apa. Silakan datang ke kantor PT Pontren Brebes untuk mengambil SK Job dengan membawa berkas pengajuan yang telah diupload sebelumnya. Ini artinya pengajuan SK Job yang panjenengan ajukan ke PT Pontren sudah diterima dan sudah dibuatkan berkasnya, sudah dibuatkan SK-nya. Anda diminta untuk datang ke PT Pontren untuk membawa berkas-berkas asli, berkas fisik yang sesuai dengan apa yang panjenengan upload melalui aplikasi ini. Kemudian perlu dipahami juga bahwa keterangan ini, keterangan tentang status approval apakah ditolak atau diterima, di samping panjenengan bisa lihat melalui aplikasi ini, Anda juga bisa memeriksa HP Anda, WA atau WhatsApp Anda. Itu nanti admin akan mengirim keterangan pengajuan yang Anda ajukan. Jadi admin menolak pengajuan atau menerima itu juga disampaikan via WhatsApp dan via email. Silakan periksa HP Anda, periksa email Anda, tidak harus melalui aplikasi ini. Oke, itu saja. Mohon maaf dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.